Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh ada di hari terakhir di bulan November ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengingatkan kita semua bahwa ayo kita jangan pernah berhenti untuk tetap terus merenungkan firman Tuhan. Karena itu yang menjadi pondasi hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, tantangan apapun yang ada di depan kita, tetap renungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan kita dapatkan kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Sehingga hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kuasa dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati melalui program ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk bantu share, bantu bagikan kembali renungan singkat ini sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu melalui tangan saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan yang ada melalui program Bible and Coffee ini. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami temukan kekuatan, kami temukan pengharapan, dan kami rindu untuk selalu tinggal diam dalam firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah sampaikan di dalam Mazmur 71 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan cela dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Lalu ayat 14 pemazmur bilang begini, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengalami suatu keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Tetapi pemazmur di sisi lain mengambil sebuah sikap. Nah ini penting ya, dalam keadaan apapun sikap kita yang akan menentukan hasilnya seperti apa. Nah sikap pemazmur adalah tetap terus berharap dan tetap terus menyembah Tuhan, tetap terus memuji Tuhan. Bahkan pemazmur bilang menambah puji-pujian kepadamu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan betul bahwa orang-orang bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin gak suka, ada orang-orang yang mungkin gak terima dengan perlakuan kita, ada orang-orang yang mungkin gak senang aja ngelihat perbuatan kita, menolong orang, bantu orang, jadi berkat. Tapi ada orang-orang yang memang gak suka. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu firman Tuhan, bahwa apapun keadaan kita, apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah memiliki sikap yang benar, yaitu tetap berharap dan tetap memuji Tuhan. Jadi dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh ditinggalkan adalah dua hal ini. Berharap terus sama Tuhan dan tetaplah memuji-muji Tuhan. Kalau perlu tambah puji-pujianmu kepada Tuhan. Dulu waktu memuji-muji Tuhan mungkin kau hanya beberapa menit. Sekarang ayo tambah waktumu untuk memuji-muji Tuhan. Karena dengan memuji-muji Tuhan kita dapat kekuatan. Saudara ingat kisah Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka yang harusnya tertekan, mereka yang harusnya tertindas hidup dalam penjara, justru mereka memuji-muji Tuhan. Di tengah-tengah memuji-muji Tuhan ini mereka dapatkan kekuatan, mereka dapatkan pengharapan. Jadi jangan pernah berhenti memuji Tuhan hanya karena doa-doamu belum dijawab. Iya kan? Jangan pernah berhenti memuji Tuhan hanya karena masalahmu tambah banyak. Jangan berhenti memuji Tuhan hanya karena apapun yang terjadi dalam hidupmu belum engkau temukan jalan keluar. Jangan berhenti memuji Tuhan. Bahkan pemazmur hari ini mengajak setiap kita, ayo tambah puji-pujianmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah bertata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengencourage setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita,
Ayo latih dirimu memuji-muji Tuhan. Jangan sampai pujian kita kepada Tuhan bergantung dengan keadaan. Ya gimana ya pendeta ya, bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau saya difitnah? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan pendeta kalau sampai saat ini saya belum melihat jawaban doa dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau suami saya keras pendeta? Saudara dikasih dalam Tuhan, keadaan kita tidak bisa menghalangi kita untuk memuji-muji Tuhan. Sikap kitalah yang menentukan apakah kita tetap mau memuji-muji Tuhan di dalam setiap keadaan, atau kitalah yang memutuskan untuk berhenti memuji Tuhan tatkala masalah menimpa hidup kita. Keputusan itu ada di tangan kita. Tapi sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita, keadaan, masalah, pergumulan, bahkan sikap orang kepada kita tidak bisa menghalangi kita untuk tetap terus memuji-muji kebesaran Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuji-muji Tuhan. Kita ada untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah biarkan mulutmu, hatimu, pikiranmu, hidupmu berhenti untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo perbanyak, tambah puji-pujianmu kepada Tuhan. Latih dirimu memuji Tuhan dalam setiap situasi. Engkau dikecewakan, engkau kehilangan damai sejahtera sukacita dengan perlakuan orang kepadamu, tetap praise the Lord, haleluya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadikan itu sukacita dalam hidupmu, jadikan itu suatu hal yang biasa engkau lakukan dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Sehingga dari mulut kita yang keluar bukan lagi makian, mulut kita bukan lagi fitnahan, mulut kita yang keluar bukan lagi omongan-omongan negatif, tapi mulut kita selalu menghasilkan puji-pujian kepada Tuhan. Mulut kita selalu menghasilkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar betul kami tidak bisa mengatur keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi yang bisa kami putuskan adalah tetap terus memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, sehingga mulai hari ini kami belajar untuk tetap memuji-muji Tuhan, bahkan menambah puji-pujian kami kepadamu melalui setiap keadaan, setiap peristiwa, apapun yang terjadi. Roh Kudus, mampukan setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan untuk selalu mengambil sikap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena untuk itu kami ada. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, terus latih diri kami, tuntun arahkan jalan-jalan hidup kami, sehingga tetap terus kami berada dalam hati yang memuji dan menyembah Tuhan dalam keseharian kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya firman disampaikan, disembuhkan mereka, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Memuji-muji Tuhan adalah keharusan buat kita. Masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, bahkan orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu tidak bisa menghalangi kita untuk tetap terus memuji-muji Tuhan dalam setiap situasi. Tuhan Yesus memberkati kita.